Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eko di seluruh Indonesia dimanapun, Eko Squad, wah, Eko Squad ya. Jadi, alhamdulillah kita bertemu lagi di uh, IG Live dari INA Eko Meeting. Jadi INA Eko Meeting ini atau IG Live ini rutin dilakukan oleh dari sahabat Eko Indonesia. Ya, jadi IG Live ini secara rutin dilakukan oleh INA Eko Meeting setiap hari Rabu di minggu kedua setiap bulannya. Nah, nanti dari IG Live ini kita akan mendapatkan banyak informasi baru, kasus-kasus terkini terkait dari Eko. Nah, nanti seperti malam ini kita akan membicarakan mengenai aortic stenosis. Aortic stenosis tentunya kita sudah familiar dengan aortic stenosis, tapi nanti kita akan bisa lihat kira-kira ada yang baru nggak ya dari aortic stenosis, kemudian bagaimana cara melakukan pemeriksaan dengan baik, atau bahkan mungkin ada tips and trick terkait aortic stenosis. Tentunya kita akan berbagi bersama dan nanti kita akan juga bisa berdiskusi bersama pada IG Live malam ini. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Real. Saya keseharian di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Kebetulan saya di bagian Eko juga. Jadi saya untuk spesialis jantung saya dari UNS Solo. Kemudian alhamdulillah dapat kesempatan melanjutkan pendidikan non-invasif atau Eko di Harapan Kita Jakarta, dan saat ini aktif di bagian ekokardiografi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Nah, sebelum kita beranjak ke pembicara kita malam ini, sedikit saya informasikan juga sekali lagi bahwa untuk rekan-rekan sekalian, biasanya ditulisnya Eko Squad, keren. Eko Squad itu untuk melihat informasi terbaru bisa dilihat di selain di sosial media kami di Instagram ya dengan alamat INA Eko Meeting, dan kemudian juga bisa lihat di website di www.indonesianeco.org ya, dan di situ nanti banyak kira-kira teman-teman apakah informasi terbaru, kemudian course ya, pelatihan kita ada pelatihan rutin tentunya dengan modifikasi pelatihan dalam masa pandemi ini, tapi tetap kita akan memperbaharui keilmuan kita dengan pelatihan-pelatihan itu, sehingga nanti rekan-rekan sekalian bisa melihat langsung ke indonesianeco.org. Oke, ya, saya rasa saya tidak perlu berpanjang lebar. Saya akan memperkenalkan pembicara kita malam ini. Tentunya beliau adalah seorang kardiologis dan yang sudah juga terjun lama di bagian ekokardiografi. Jadi memang pantas untuk berbicara mengenai aortic stenosis malam ini. Ya, pembicara kita malam ini adalah Dr. Dina Evalina Syahlul. Beliau saat ini posisi sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dan mendalami atau konsultan ekokardiografi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Pendidikan beliau FK di Universitas Indonesia,
kemudian spesialis jantung di Universitas Indonesia, Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, dan konsultan atau fellow ekokardiografi juga di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Ya, saya rasa saya tidak berpanjang lebar. Nanti silakan mungkin Dokter Dina akan juga sedikit memperkenalkan diri. Silakan Dok. Nah, kemudian bisa dilanjutkan langsung dengan pemaparan. Kemudian kalau monggo teman-teman, kalau misalnya pada saat pemaparan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom chat ya, di kolom komentar. Nanti akan kami tampung dulu, akan kami catat, kemudian akan kami sampaikan pada sesi tanya jawab. Nah, kemudian nanti mungkin betul-betul diperhatikan juga pada saat pemaparan, karena nanti bisa saja Dokter Dina ada kuis-kuis atau ada kasus-kasus yang sangat menarik. Nanti kita juga akan tunggu partisipasi dari teman-teman sekalian. Saya rasa seperti itu. Monggo Dokter Dina Evalina Syahlul, saya persilakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Real untuk introduksinya. Ya, terima kasih banyak Dr. Real. Dr. Real nih senior saya ini kalau untuk per-ehuan nih, gitu. Oke, teman-teman, ya kita sebutnya tadi Eho Squad ya Dr. Real ya. Jadi terima kasih teman-teman sejawat, kemudian juga ada teman-teman teknisi kardiovaskular yang meminati Eho yang sudah hadir malam ini. Terima kasih untuk kesediaan waktunya, lagi liburan, udah last minute, tapi bersedia masuk ke sini untuk join inaeho.meeting. Terima kasih juga kepada ISE yang telah mempercayakan saya untuk mungkin kita hari ini sharing aja ya, berbagi, saling mengingatkan ilmu mengenai aortic stenosis. Oke. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan mulai diskusi kita hari ini. Jadi ini bagian dari pembahasan aorta. Jadi kalau bulan lalu kita sudah membahas mengenai aortic regurgitation, jadi ini bagian dari aortic valve series. Sekarang kita akan mempelajari tentang aortic stenosis. Bagaimana sih cara mungkin kita bisa membuat simple pemeriksaan echo yang kelihatannya sulit. Mudah-mudahan hari ini dengan membahas ini kita bisa membuka wawasan kita, lebih hafal, lebih paham bagaimana mengerjakan echo pada kasus aortic stenosis. Oke, teman-teman, mungkin ini nanti bisa kasih komen di IG live-nya, di chat-nya itu bisa kasih komen. Kira-kira kalau teman-teman melihat kasus ini, apa yang ada di pikiran teman-teman sekalian, echo squad sekalian? Kalau yang gambar atas, parasternal long axis, coba mudah-mudahan gambarnya terlihat jelas ya. Dan yang di bawah parasternal short axis, kira-kira apa sih ini kasusnya? Simpel aja, yang singkat aja. Apakah ini yang pertama katup yang normal? Apakah ini ada kelainan katup tapi simpel aja, ada masalah di katup aortanya? Atau pilihan ketiga, apakah ini masalah katup tapi bukan tipe yang simpel, jadi nggak straightforward gitu? Atau ini biasanya nih, saya dulu kali zaman PPDS nih, kalau dapat pasien yang kayak begini langsung takut, aduh ada pasien yang lain nggak ya, bisa ganti pasien nggak gitu. Atau kita langsung nyerah dengan kasus ini. Coba mungkin teman-teman bisa sharing di komen, kasus apa sih kira-kira. Oke, teman-teman boleh kasih komen, mungkin saya lanjutin ke slide berikutnya ya. Oke, sebagai pendahuluan, masalah aortic stenosis ini bukan masalah yang jarang kita temui. Jadi, walaupun memang kebanyakan kasus yang kita temui adalah masalah mitral, tapi kasus aortic stenosis juga bukan kasus yang jarang kita temui. Dan pemeriksaan echo itu sangat berperan penting untuk mendiagnosa kelainan aortic stenosis.
Dan kalau zaman dulu mungkin yang sering dikerjakan adalah cardiac catheterization atau kateterisasi. Tapi kalau sekarang dengan menggunakan echo aja non-invasif kita dapat mendiagnosa masalah aortic stenosis. Dengan echo kita bisa melihat anatomi dan etiologi, kemudian kita bisa menilai severitasnya, kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan dobutamin stress echokardiografi jika memang diperlukan. Oke, kita masuk ke anatomi dan etiologi. Jadi pada hari ini yang akan kita bahas secara mendalam adalah guideline berdasarkan EACV, Society dari Eropa, dan yang join membuat guideline mengenai aortic stenosis dengan American Society of Echocardiography. Jadi guideline ini sebenarnya dikeluarkan sudah cukup lama, tahun 2017. Jadi malam ini coba kita pelajari lagi lebih detail mengenai guideline 2017 ini. Dan sebenarnya kalau guideline 2017 ini bedanya dengan yang sebelumnya 2009 itu cukup signifikan. Jadi pada guideline 2017 ini kita akan sangat mendalami bagaimana pemeriksaan LVOT diameter. Kemudian difokuskan juga kepada low flow, low gradient aortic stenosis dengan ejection fraction yang normal dan yang menurun juga akan dibahas mengenai klasifikasi berdasarkan flow reserve. Oke, anatomi valve katup aorta itu dilihat secara umum bisa dilihat dari parasternal long axis, dari 2D, kemudian juga dari parasternal short axis. Dan view lain juga masih banyak. Sebenarnya kita bisa pakai view apical, 5 chamber atau 3 chamber. Kita juga bisa menggunakan view parasternal atau right parasternal juga. Dan apa sih yang kita nilai dari beberapa view yang dua dimensi ini? Yang pertama kita melihat berapa jumlah kuspis, dan ini dilihat pada fase sistol. Kemudian kita juga melihat apakah ada rave atau tidak untuk menentukan adanya bicuspid valve. Kemudian selain jumlah kuspis, kita juga melihat pergerakan kuspisnya, menilai apakah ada commissural fusion, terutama pada kasus-kasus rematik, dan juga melihat klasifikasi dan lokasinya. Oke teman-teman, ini jadi kita bandingkan pada view diastol dan sistol. Katup yang normal itu seharusnya ada 3 kuspis, pada fase sistol terlihat bukaannya, kemudian pada kasus rematik ini masih sering sekali kita temui di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tapi kalau di luar di Eropa atau di Amerika udah jarang sekali ditemukan kasus rematik. Untuk kasus rematik biasanya klasifikasinya terdapat di tepi, di edge-nya dari kuspis. Kemudian untuk menilai klasifikasi, melihat apakah ini proses degeneratif atau tidak, kita bisa melihat bahwa klasifikasinya biasanya di sentral atau di basalnya. Kemudian untuk kasus bikuspid, kita lebih baik menilainya pada fase sistol. Mengapa? Karena kalau fase bikuspid, pada fase diastol itu rave itu bisa kita nilai jangan-jangan itu kuspis yang memang tertutup gitu. Jadi kita lihat bikuspid valve lebih jelas pada fase sistol. Untuk bikuspid itu sebenarnya variasi rave-nya bisa macam-macam, bisa antara right coronary dengan non coronary-nya atau right dengan left. Right dengan left itu yang paling banyak pada kasus bikuspid, kemudian bisa juga rave-nya terbentuk antara left dengan non coronary. Itu biasanya disebut true bicuspid valve. Oke. Sekarang kita menilai bagaimana severitas dari aortic stenosis. Jadi menurut saya ini sangat praktikal di guideline yang 2017 karena untuk rekomendasi parameternya itu dibagi 3. Jadi ada level 1 parameter yang direkomendasikan untuk penilaian severitas, itu ada 3 yang kita lihat. Aortic stenosis peak jet velocity-nya, kemudian kita juga melihat mean transvalvular atau transaortic valve pressure gradient, dan yang ketiga adalah AVA yang kita lihat dihitung dengan menggunakan continuity equation. Mungkin kalau untuk praktisnya kita biasanya bilangnya ini AVV max, AV
velocity maksimum, kemudian min AVG, kemudian AVA dengan continuity equation, atau biasanya kalau di alat tuh dalam kurung VTI gitu kalau yang simpelnya. Kemudian untuk rekomendasi level 2-nya yang dinilai untuk severitas aortic stenosis adalah menggunakan simplified continuity equation. Yang kedua menggunakan velocity ratio, itu rasio antara VTI LVOT dengan VTI-nya di aortic valve. Kemudian yang ketiga menggunakan AVA planimetri. Jadi bedanya yang level 1 sama level 2 tuh apa sih? Kalau level 1 itu di guideline disebutkan appropriate dan disarankan untuk dan harus dikerjakan untuk semua kasus aortic stenosis. Kalau yang level 2, ketika kita butuh data tambahan untuk menilai severitas, kita ambil data-data yang disebutkan sebagai level 2 rekomendasi. Ada lagi sebenarnya level 3, tapi tidak direkomendasikan untuk rutin pemeriksaan echo karena lebih kompleks. Itu seperti pressure recovery salah satunya, dan itu penilaiannya juga sulit. Oke, sekarang kita masuk ke level 1 rekomendasi. Dan level 1 dan level 2 kita ambil sekaligus. Karena velocity itu kaitannya adalah dengan gradien. Jadi konsepnya itu velocity akan meningkat seiring meningkatnya severitas dari stenosis katupnya. Pemeriksaannya gimana untuk velocity dan gradien tersebut? Jadi kita menggunakan continuous wave Doppler. Kita menggunakan biasanya view-nya sih bisa macam-macam. Kita bisa lihat dari apikal, bisa dari suprasternal atau right parasternal. View manapun yang jelas, yang bisa kita dapatkan data dengan sangat baik, harus kita cantumkan juga di reportnya. Supaya lain kali kita mengerjakan pemeriksaan, kita bisa mempertimbangkan untuk mengambil di view atau posisi yang sama. Gunakan continuous wave Doppler, kemudian nanti diukur envelope-nya. Oke, jadi sebisa mungkin mendapatkan gambaran yang paralel. Jadi supaya angka yang kita dapatkan akurat, karena kesalahan kita atau error ketika kita mengambil gambar untuk velocity nanti efeknya juga ke gradiennya gitu. Apa sih kelebihan dari AS jet velocity? Kelebihannya adalah karena ini merupakan pemeriksaan yang langsung dari velocity atau kecepatannya. Dan ini kalau di penelitian ini merupakan prediktor yang sangat kuat untuk kasus-kasus aortic stenosis. Kemudian kenapa kita mengambil min transvalvular gradient atau aortic valve gradient? Karena datanya itu comparable dengan data dari pemeriksaan invasif dari kateterisasi. Tapi selain kelebihan juga ada keterbatasannya karena kita membutuhkan view yang baik sehingga alignment-nya juga jadi paralel. Kemudian gradiennya juga, data gradien yang akurat itu membutuhkan pengambilan atau pengukuran velocity yang akurat. Kemudian juga angka-angka ini nih sebenarnya sangat flow dependent, jadi kondisi-kondisi yang high flow status itu sangat berpengaruh, bisa merancukan hasil pemeriksaan kita. Jadi untuk menentukan high flow atau tidak, biasanya kita ambil pulse wave Doppler di LVOT. Angkanya itu kalau di studi disebutkan lebih dari 1,6. Nah, kalau lebih dari 1,6 PW di LVOT-nya kemungkinan pasiennya dalam kondisi high flow. Kemudian untuk AS-peak jet velocity ini cut off untuk severe adalah jika lebih dari 4,0 meter per second. Kalau untuk gradiennya, cut-off-nya adalah lebih dari 40 mm merkuri. Oke, angkanya sih cukup simpel nih, 44. Oke, kemudian level 1 rekomendasi. Parameter yang ketiganya adalah continuity equation dengan valve area. Mungkin teman-teman udah sangat familiar. Untuk mitral stenosis juga kita udah sering melakukan pemeriksaan ini ya. Jadi data yang dibutuhkan LVOT diameter, nanti kita lihat bagaimana cara yang baik untuk mengambil view untuk LVOT diameter, kemudian kita mengambil LVOT VTI dan aortic valve stenosis VTI-nya. Gitu. Jadi konsepnya itu sebenarnya kenapa kita ambil gambaran ini karena volume flow yang proksimal menuju dan di dalam katup yang stenotik itu sebenarnya equal gitu. Kemudian apa sih kelebihan
dari pemeriksaan ini dengan menggunakan continuity equation. Jadi sebenarnya kita mengukur effective orifice area. Jadi bukan hanya anatomical area aja yang kita lihat, tapi ini lebih baik dibandingkan anatomical area dari aortic valve-nya. Kemudian kelebihan lain ini hampir bisa kita kerjakan pada hampir semua pasien. Kemudian ini gambar ini relatif flow independent dibandingkan tadi velocity atau gradient. Kemudian keterbatasannya apa? Keterbatasannya kita membutuhkan LVOT diameter yang akurat. Jadi pemeriksaan LVOT diameter yang meleset 1 mm itu karena dikuadratkan, jadi akan mengakibatkan areanya yang tidak akurat, sekitar 0,1 cm persegi gitu. Jadi LVOT diameternya benar-benar harus baik pengambilannya gitu. Kemudian ya dengan demikian angka errornya itu lebih tinggi pada pemeriksaan dengan menggunakan continuity equation. Oke. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih pemeriksaan LVOT diameter. Ini sehari-hari mungkin sejawat, senior, juga teman-teman teknisi kardiovaskular sudah sering mengerjakan. Untuk pengukuran LVOT diameter ini berguna bukan hanya untuk aortic stenosis ya, kita pakai untuk mitral stenosis, untuk hemodinamik echo juga digunakan. Pengambilannya dengan 2 dimensi, posisinya di parasternal long axis, tidak disarankan untuk menggunakan apical view, kemudian di zoom biar benar-benar lebih jelas posisi LVOT-nya. Kemudian gain-nya harus di-adjust supaya optimal, jadi kita bisa benar-benar melihat blood tissue interface gitu. Kemudian pengukurannya, yang diukur adalah inner edge ke inner edge, kemudian diambil pada fase mid systole, dan gambarannya juga paralel dan dekat sekali dengan katup aortanya gitu. Jadi kalau dilihat di gambar ini diambilnya tidak benar-benar dianulus sebenarnya, agak geser ke arah left ventricle sekitar 5 mm sampai 10 mm. Gitu. Jadi kalau di literatur disebutkan kenapa kita nggak ngambilnya di anulus aja sih biar lebih mudah titiknya gitu. Karena kalau sudah di anulus biasanya flow-nya sudah turbulen, sedangkan kita membutuhkan flow-nya yang laminar. Gitu. Kemudian juga diingatkan dalam guideline ini bahwa pengambilan LVOT diameter itu sebaiknya titiknya sama dengan nanti titik di mana kita mengukur LVOT velocity gitu. Dan kita juga perlu mengingat keterbatasan dari pengambilan gambar ini adalah dengan mengukur seperti ini sebenarnya aortic valve area yang kita ukur itu diasumsikan bentuknya bulat. Sedangkan sebenarnya kalau dari pemeriksaan CT atau MRI, bentuknya itu sebenarnya nggak bulat, tapi sebenarnya elips. Gitu. Jadi ini rumus ini mengasumsikan bahwa bentuk LVOT-nya itu sirkular. Gitu. Jadi alfanya mungkin yang kita ukur itu underestimate. Gitu. Dan keterbatasan lain lagi dari LVOT diameter ini adalah bisa nggak akurat angkanya kalau pasiennya dengan upper septal hipertrofi atau dengan LVOT yang calcified. Kalau LVOT-nya calcified banget, itu kadang kita tilting probe-nya, kita bisa seperti menggeser sedikit kalsifikasinya, jadi area LVOT-nya lebih terlihat. Gitu. Oke, setelah kita ambil LVOT diameter, ini yang kita kerjakan benar-benar urutan ketika kita mengerjakan di pasien ya. Jadi memang kan kita taruh probe, kita ambil 2D, kita ukur LVOT diameternya. Nah, yang berikutnya adalah LVOT velocity, LVOT VTI-nya. Jadi kita ambil biasanya dari apical long axis dari 5 chamber, penggunaan mengukurnya dengan pulse wave Doppler, kemudian sampel volumenya diposisikan di sisi LV dan digerakkan pelan-pelan. Digerakkan pelan-pelan sampai kita mendapatkan kurva flow laminar yang bagus, yang masih jelas gitu. Kemudian baseline sama scale-nya jangan lupa di-adjust supaya gambarnya nggak terlalu ke bawah dan kecil dan nggak terlalu ke atas atau terlalu kecil. Kemudian sweep speed-nya kita adjust 50 sampai 100. Jangan lupa di sweep speed-nya di setup. Kemudian pengukurannya adalah maksimal velocity-nya dari peak bagian yang dense-nya
Dan pastikan bahwa kita mengukurnya full sampai ke baseline-nya lagi. Jadi datanya bisa akurat. Oke, yang berikutnya ini tadi data kita udah dapat semua nih, LVOT diameter udah, LVOT VTI-nya sudah. Kita bisa mengukur dengan continuity equation valve area-nya. Kita dapatkan di sini bahwa kalau sphere itu jika kurang dari 1 cm persegi. Oke. Nah, ini kita masuk ke level 2 rekomendasi. Jadi level 2 rekomendasi tadi salah satunya adalah simplified continuity equation. Jadi ini nih mendasari kepada konsep bahwa katup native aortic stenosis itu kurva velocity di LVOT sama di aortanya tuh sebenarnya angkanya serupa. Jadi rasio LVOT VTI terhadap VTI di jet aortanya itu hampir sama dengan rasio LVOT velocity terhadap AV velocity. Jadi untuk simpelnya ini sih rumusnya A2 sama dengan A1 kali V1 per V2. Kelebihannya apa? Ini kelebihannya pemeriksaannya lebih simpel dan lebih mudah karena kita nggak ngelihat velocity tapi langsung kita nggak ngelihat VTI-nya gitu. Kemudian keterbatasannya apa? Ini datanya akan tidak akurat karena kadang kurva velocity itu suka bentuknya beda-beda gitu. Jadi datanya bisa jadi tidak akurat. Kemudian sebenarnya metode atau parameter simplified continuity equation ini tidak terlalu disarankan karena sebenarnya untuk pemeriksaan aortic stenosis kan kita udah pasti nanti akan mengukur VTI. Jadi lebih baik VTI nanti kan kita ukur untuk menilai stroke volume. Jadi lebih baik kalian aja ngukur jangan simplified continuity equation tapi alpha dari continuity equation yang biasa. Oke, ini yang level 2, poin pertama ya, teman-teman. Kemudian ini yang kedua, parameter level 2, ini yang kita perlukan juga angkanya kalau memang 3 data atau 3 parameter sebelumnya masih kurang gitu. Jadi yang kita nilai pada level 2 rekomendasi poin keduanya adalah velocity ratio. Velocity ratio ini angkanya kalau severe itu kurang dari 0,25 dan rumusnya adalah mengukur rasio antara velocity ratio di LVOT dengan di aortic valve. Kelebihannya ini hanya menggunakan Doppler dan nggak perlu ngukur LVOT diameternya. Jadi angkanya akan lebih reliable. Gitu. Tapi keterbatasannya adalah masih sedikit penelitian yang menggunakan parameter ini, velocity ratio ini. Gitu. Sedangkan keterbatasan yang kedua adalah karena kita mengignore atau tidak mengindahkan ukuran dari LVOT itu kadang datanya akan tidak akurat pada orang-orang yang body size-nya ekstrim, misalnya terlalu kurus atau terlalu kurus biasanya. Oke, poin ketiga atau parameter ketiga yang termasuk level 2 rekomendasi adalah planimetri dengan menggunakan pengukuran aortic valve area dengan menggunakan planimetri. Ini bisa kita ambil dengan 2 dimensi atau dengan 3 dimensi. Jadi mana yang teman-teman udah biasa lakukan silakan. Kemudian cut off untuk sphere-nya sama dengan alpha pada umumnya kurang dari 1 cm persegi. Pemeriksaan ini akan sangat memudahkan kalau alat kita nggak ada alat Dopplernya. Mungkin kita menggunakan alat USG yang general use, bukan yang cardiac dedicated, jadi kita bisa menggunakan alpha planimetri. Cuman keterbatasannya adalah kalau angka kalsifikasinya skornya itu terlalu tinggi, terlalu calcified, itu akan sulit menilai areanya untuk tracingnya. Gitu. Dan selain itu sebenarnya data yang lebih akurat pada penelitian adalah alpha atau efektif valve area dari orificiumnya langsung, jadi bukan data anatomik. Oke, kita udah lihat tadi semuanya parameter atau penilaian level 1 dan juga level 2. Nah ini gradingnya untuk severitas aortic stenosis, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat jelas ya. Jadi peak velocity-nya itu dibagi tetap mild, moderate, dan severe. Severe-nya di atas 4,0, mean gradientnya lebih dari sama dengan 40 mm merkuri, alpha-nya yang tanpa BSA itu kurang dari 1,
indeks alpha. Indeks alpha ini jadi kita periksa kalau pasiennya extremely kecil badannya dengan BSA biasanya di bawah 15 atau yang short stature jadi tinggi kurang dari 155 itu juga kita bisa gunakan indeks alpha lebih baik menggunakan indeks alpha dibandingkan alpha. Kemudian tambahan data yang kalau memang kita perlukan adalah velocity ratio dengan angka severe kalau kurang dari 0,25. Oke, jadi untuk simple sih biasanya kalau saya sih ngafalin yang severe-nya aja dulu gitu. Jadi lebih mudah untuk ngafalin yang moderate atau mild-nya. Oke, kelebihan atau perbedaannya guideline 2017 dengan 2009 adalah sekarang lebih ditekankan mengenai penggunaan stress echocardiografi pada aortic stenosis. Kenapa? Karena kita biasanya sering menemukan kasus aortic stenosis yang datanya tuh beda banget. Alfanya kecil, tapi kok gradiennya rendah gitu. Jadi data-data yang yang tidak sesuai itu biasanya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan stress echocardiografi. Oke, sekarang kita masuk ke di sini disebutnya integrated stepwise. Jadi benar-benar memang ada langkah-langkahnya untuk memudahkan kita memeriksa atau mengevaluasi pasien dengan lebih detail. Oke, mudah-mudahan kita bisa lihat lagi lebih dekat ya. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan nih. Yang pertama kita melihat dulu morfologi katupnya dengan echo, curiga aortic stenosis atau enggak gitu. Jadi kalau kita dari parastenolong axis nih baru naruh prop, wah ini kayak aortic stenosis nih. Kemudian dilihat lagi dari short axisnya tadi, 3 kuspis sih, tapi kok kayaknya aortic stenosis. Nah kita lanjutkan dengan menilai velocity gradiennya. Jadi kita lihat nih step awalnya, step 1, menilai velocity dengan gradien yang kita ambil datanya tadi ya. Nah, saya masuk ke sebelah sini dulu. Ini high gradient AS. Kalau Vmax-nya lebih dari 4, kemudian, velocity-nya lebih dari 4, gradiennya lebih dari 40. Secara umum ini disebutnya high gradient, high gradient AS ini disebutnya easy track. Kenapa kita sebut easy track? Karena high gradient itu biasanya severe aortic stenosis. Cuman nanti kita tinggal membagi ini normal flow atau low flow, normal IF atau IF yang rendah. Karena itu akan ada implikasi untuk prognosisnya gitu. Tapi secara umum untuk high gradient aortic stenosis kita tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan dengan stress echocardiografi atau pemeriksaan imaging yang lain. Gitu. Kemudian isunya kalau untuk high flow untuk high gradient AS itu adalah ada tidaknya kondisi high flow. High flow status ini disebutkan dengan angka stroke volume indeksnya lebih dari 58 mm persegi. Kita harus cari tahu penyebabnya dari high flow ini ada enggak dan apakah itu high flow-nya bersifat reversible atau enggak. Jadi kita masuk ke yang sebelah kiri. No. Jadi kalau misalnya kita belum bisa menyingkirkan kalau ini tidak high flow, memang dia kita belum bisa menyingkirkan ini high flow atau enggak, kita harus cari tahu. Kemudian kita telusuri lagi lebih lanjut high flow-nya reversible atau enggak. Kalau ini memang reversible, perbaiki kondisi klinisnya, kemudian di-assess ulang lagi. Ini high gradient AS karena high flow atau memang dia high gradient AS. Kalau dia high flow statusnya tidak reversible, itu berarti ini pasien yang severe AS. Oke. Kemudian kita masuk ke yang sebelah sini. Nah, ini kalau dia Vmax-nya kurang dari 4, dengan gradiennya kurang dari 40, step keduanya kita kerjakan, menilai ini alfanya berapa sih? Alfanya kurang dari 1 atau lebih dari 1. Kalau alfanya lebih dari 1, sudah ini adalah moderate AS. Tapi kalau alfanya kurang dari 1, kita review lagi. Tadi kita udah lihat ya, VOT diameternya mesti dilihat lagi, pengukuran tadi udah benar belum, pengukuran alfanya udah benar belum, cara kita ngambil gambar untuk gradient dan velocity-nya udah benar atau belum. Kalau semuanya sudah clear, gambar yang kita ambil udah benar, datanya sudah akurat, kita lanjut dengan
step 4. Step 4 ini kita melihat flow statusnya dengan mengukur stroke volume index-nya. Jadi stroke volume index diambil, datanya dia masuk ke mana? Kalau dia normal flow dengan stroke volume index lebih dari 35, dia berarti severe AS-nya itu unlikely, kemungkinan bukan karena severe AS. Kemudian kalau flow statusnya kita lihat dia low flow dengan stroke volume index-nya kurang dari 35 ml per meter persegi, kita lanjut ke step berikutnya, menilai AF-nya. IF-nya. Jadi untuk IF-nya kita lihat nih, untuk yang lebih simpel yang ini dulu ya. Kalau IF-nya lebih dari 50%, kita masuk ke tabel yang berikutnya, nanti ada integrated approach untuk menilai ke likelihood atau kemungkinan ini AS atau bukan. Kemudian kalau IF-nya kurang dari 50%, kita lanjut dengan dobutamin stress echocardiografi. Gunanya apa? Untuk menilai flow reserve. Flow reserve pada pasien ini. Jadi nanti kita nilai apakah ini pseudo severe AS atau true severe AS. Gitu. Kalau nggak ada flow reserve-nya tidak ada, itu pengukuran dengan stroke volume ya, yang flow reserve tadi. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan imaging dengan menggunakan CT scan untuk menilai angka kalsifikasi katup aortanya. Oke, ini yang tadi kelanjutannya, yang tabel tadi. Kalau misalnya kita membutuhkan pemeriksaan tambahan untuk menilai, tadi untuk yang no flow reserve salah satunya. Jadi kita lihat klinisnya, pasiennya, keluhannya, pemeriksaan fisiknya itu lebih cenderung ke arah severe aortic stenosis atau enggak. Pasien yang elderly kemungkinan aortic stenosisnya akan lebih tinggi. Kemudian data kualitatif dari imaging, ada LVH enggak, kemudian adakah penurunan LV function tanpa ada penyebab yang lain. Jadi di guideline 2017 ini juga sangat ditekankan penggunaan LV function, penilaian LV function itu bukan hanya dengan ejection fraction konvensional aja, tapi juga dengan menggunakan GLS, Global Longitudinal Strain. Kenapa dipakai itu? Karena itu dapat mendetek myocardial dysfunction lebih cepat dibandingkan ejection fraction. Kemudian data yang lain kita perlukan untuk menilai likelihood dari aortic stenosis. Kita lihat gradiennya antara 30 sampai 40 atau enggak, kemudian alfanya kurang dari 0,8 atau tidak. Kemudian kalau kita bisa melakukan pemeriksaan yang lain dengan TII atau dengan CT scan, kita bisa menilai juga data tambahan. Kemudian inti dari tabel ini adalah penilaian dengan menggunakan CT scan untuk mengevaluasi kalsium score pada katup aortanya. Yang kita ingat ini aja nih, severe AS itu very likely kalau angka kalsiumnya laki-laki lebih dari 3.000, perempuan lebih dari 1.600. Oke. Ya, ini untuk pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan dobutamin stress echo. Gimana cara pemeriksaannya? Gunakan dobutamin dosis 2,5 sampai 5, naikin dosisnya 2,5 sampai 5 setiap 3 sampai 5 menit, maksimal dosisnya 20, kemudian kita stop infusnya kalau dobutaminnya sudah mencapai dosis 20 mikro, atau positif resultnya sudah dapat, atau rate-nya udah lebih dari 100 atau naiknya 10 sampai 20 beat per menit dari baseline-nya. Dan kalau pasiennya udah ada simptom, tensinya turun atau ada aritmia, langsung stop pemeriksaan dobutamin stress echo-nya. Apa itu positive result pada pemeriksaan DSE? Apabila kita mendapatkan AVA-nya itu lebih dari, setelah sudah dilakukan DSE, ternyata AVA-nya bisa naik lebih dari 1 cm persegi. Berarti stenosisnya tuh nggak severe, mungkin dia hanya moderate. Angka penilaian positif lainnya adalah kalau kita dapatkan jet velocity-nya naik lebih dari 4 meter per second atau gradiennya lebih dari 30 sampai 40, dan alfanya tetap aja di bawah 1 cm persegi, berarti ini severe stenosis. Positive result juga kita simpulkan kalau tidak ada contractile reserve, artinya setelah kita lakukan DSE kok stroke volume-nya nggak naik. Kita harapkan dia bisa naik lebih dari 20%. Nah, tidak adanya contractile reserve ini merupakan prediktor dari mortalitas dari surgery. Oke, jadi ini kesimpulan sebenarnya untuk dobutamin stress echo.
Jadi doputamin stress echo yang low dose ya kita pakainya. Kalau stroke volumenya meningkat lebih dari 20% dengan pemberian dobutamin, stroke volumenya naik lebih dari 20%, kita simpulkan bahwa LV flow reserve-nya itu ada, positif. Tinggal kita lihat gradiennya naik atau enggak. Kalau gradiennya, kita lihat di sini ya, kalau gradiennya naik lebih dari 40, alfanya tetap kecil, itu berarti ini true severe AS kesimpulannya. Tapi kalau misalnya gradiennya kurang dari 40, alfanya lebih dari 1, ini pseudo severe AS. Gitu. Dan ini nih yang lebih kompleks lagi, kalau kita dapat stroke volumenya meningkatnya kurang dari 20%, berarti kita bilang ini no LV flow reserve. Itu membutuhkan penghitungan tadi level 3 ya. Jadi alpha projected-nya dihitung atau kita bisa langsung maju ke pemeriksaan dengan CT scan katup aortanya. Oke. Ya, kita lihat case-nya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih kebayang kalau kita ngelihat case-nya. Oke, ini kasus yang tadi yang saya taruh di awal. Tadi saya kalau lihat komen-komen di Instagram, teman-teman jawabnya kebanyakan nomor 3 ya. Jadi teman-teman udah bisa ngelihat kalau ini nggak simpel, ini bukan masalah katup aorta yang simpel gitu. Kita lihat di sini katup aortanya RCC NCC-nya calcified, terutama di RCC, NCC-nya sih juga calcified tapi tidak seberat di RCC. Kemudian kalau kita lihat dari short axis-nya, ini akan sulit untuk kita mau mengambil tracing planimetri dari aortic valve-nya. Gitu. Oke, didapatkan LVOT diameter 1,7, udah diukur pakai TEF-nya 28% pada pasien ini. Oke, kemudian ini data tambahannya. Oke, ini LVOT VTI-nya udah diukur nih, gambarannya dapat jelas, kemudian alpha VTI-nya juga dapat jelas. Oke, ini saya summary-kan saja, EV 28%, AVV max-nya nggak lebih dari 4 nih, 3,54. Mean gradiennya 28, nggak tinggi ya. Kemudian alfanya sih kecil, 0,3. Dengan stroke volume kalau di indeks ini dapat 13,8. Kalau sedangkan stroke volume aslinya adalah 20 ml yang tidak di indeks. Oke, jadi mungkin gimana nih Dokter Real, kita langsung minta respon teman-teman untuk jawab aja di grup kali ya. Ya, Dok, kelihatannya menarik ini. Silakan buat rekan-rekan boleh sambil komen-komen kira-kira apa yang mungkin memang perlu dilanjutkan pemeriksaan lanjutannya apa dari data-data yang sudah disampaikan Dokter Dina. Menarik banget ini. Ya. Kira-kira kesimpulannya apa nih secara singkat dari data yang tadi udah disampaikan ya Dokter Real ya? Dan kita perlu pemeriksaan lanjutan nggak sih? Gitu. Apa yang mungkin memang perlu dilanjutkan? Gimana teman-teman? Kadang-kadang sih kalau gambarnya nggak jelas kita suka putus asa ya. Udah pengen nyerah gitu nih, pasien udah kasusnya sulit, gambarnya jelek, aduh. Gitu. Oke. Atau kita lanjut aja dulu sambil nunggu jawaban teman-teman. Kita tinggal mungkin nyocokin jawabannya ya. Oke. Ya, kita lanjut aja ya dulu ya. Oke, sebentar. Ya, jadi tadi kita dapatkan angkanya ini ya, EF-nya 28%. Oke, sekarang mungkin untuk lebih mudah saya masukin ke algoritma ya. Oh, ini ada yang jawab nih. Ayu dia ya. AS-nya yang low flow, low gradient. Terus usulnya mau lanjut pemeriksaannya dengan low dose DSE nih Dokter Real nih.
Oke, kita masuk ya ke algoritma ini ya untuk lihat. Ya, kita lihat kira-kira sesuai nggak nih? Oke. Menarik nih, Dok. Mudah-mudahan udah dibahas, nggak tambah bingung ya. Oh, Kalau tambah bingung, gimana nih? Oke, jadi kalau masuk ke sini dengan angka parameter yang tadi disebutkan ini masuknya ke low gradient AS. Karena kan tadi min-nya hanya 28, sedangkan kita butuhnya kan di atas 40 kalau ini high gradient. Dengan AVV max-nya kan masih kurang dari 4. Oke, next step kita hitung alfanya nih. Jadi kita masuk ke algoritma yang sebelah sini ya. Alfanya kurang dari 1, pasien ini kan 0,3. Nah, jadi kita lihat pengukuran kita tadi ada yang salah nggak sih? Kayak kita asumsikan pengukuran kita udah benar semua nih. Jadi kita lihat stroke volume index-nya. Stroke volume index-nya cuma dapat 13,8, berarti dia masuk ke low flow, low gradient. Oke. Berarti lanjut nih ke algoritma yang ini, benar. Kita lihat EF-nya. EF tadi kan rendah ya, kurang dari 50%. Jadi dobutamin stress echo memang kelanjutannya. Oke. Alhamdulillah ya, jawabannya benar nih. Mbak Mila juga jawabannya benar tuh. Oke. Yang jawab bener semua, Dok. Mantap. Kayaknya yang jawab yang ngajarin saya nih dulu waktu PPDS nih. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke ilustrasi, lanjutan ilustrasi kasusnya ya. Aduh. Oke, ini dilanjutin lagi. Jadi tadi kesimpulannya low flow low gradient AS, kita butuh pemeriksaan dobutamin stress echo. Oke, dikerjain deh nih dobutamin stress echo-nya pada pasien ini. Saya langsung masuk ke datanya aja ya. EF-nya 30%, Vmax-nya naik jadi 4,64. Dengan min-nya naik nih, lebih dari 40, udah 49,5. Stroke volume-nya 10,5. Angkanya 0,2 cm persegi, jadi masih di angka kurang dari 1. Oke, jadi kita butuh, kita menyimpulkan apalah nih untuk pasien ini. Ini pasien apa sih jadinya kesimpulannya? Boleh teman-teman komen lagi. Sambil maju kali ya, biar nanti kita bisa lihat case yang lainnya ya. Oke, teman-teman boleh komen lagi di chat. Ini masih kelanjutan kasus yang tadi, Dok, ya? Yang tadi ceritanya kita DSE nih. Ini sudah di DSE, kemudian ada seperti ini ya, terus kira-kira apa gitu ya? Kira-kira kita udah bisa nyimpulin belum sih? Ya. Oke, kita lanjut ya, masuk ke algoritma ya. Oke, kita ambil ini pasiennya jadi EF-nya dari 28 ke 30, hampir sama ya. Kemudian stroke volume, AVV max-nya naik sih 4,6 gitu. Kemudian min-nya juga naik jadi 49. Stroke volume index-nya nggak naik. Jadi delta stroke volume index-nya masih tidak lebih dari 20%, berarti dia masuknya ke sini ya, no flow reserve. Gitu. Nah, sebenarnya kita akan membutuhkan lagi pemeriksaan projected alpha gitu. Nah, jadi jadi kita simpulkan kalau mau lihat tadi positive result atau enggak. Jadi kalau melihat ini mungkin masuknya ke poin yang kedua, severe stenosis, karena kita mendapatkan jet velocity lebih dari 4 dan gradiennya naik lebih dari 40 malah pada pasien ini dengan angka alfanya yang masih tetap kurang dari 1. Jadi memang masuknya ke severe stenosis pada pasien ini. Oke. Jadi dapat disimpulkan ini pasiennya dengan severe aortic stenosis tapi nggak ada flow reserve-nya karena stroke volume-nya tadi tidak naik lebih dari 20% pada pemeriksaan DSE. Jadi kita mau bilang kalau angka mortalitasnya akan tinggi pada pasien ini karena dia LV flow reserve-nya nggak ada. Oke, boleh saya lanjut kasus yang berikutnya mungkin Dr. Rel? Ya, mungkin ini kelihatannya waktunya sudah mepet juga, Dok. Kita kasih kesempatan mungkin buat teman-teman, buat para Eco Squad
mungkin ada pertanyaan. Boleh. Ya, jadi mungkin ada take home message sedikit dok, mungkin sebelum kita ke diskusi dok. Jadi mungkin yang mau saya tekankan kembali bahwa pemeriksaan aortic stenosis, jadi yang penting kita ambil itu tuh angkanya tadi tuh peak jet velocity, mean gradiennya, kemudian alpha dengan menggunakan continuity equation, dan jangan terlalu mudah untuk mengambil kesimpulan kalau kita belum follow algoritmnya untuk menentukan ini sebenarnya true atau pseudo severe AS atau ini sebenarnya kasusnya nggak severe, ya hanya moderate AS aja. Jadi jangan lupakan pemeriksaan dobutamin stress echo ya. Itu, atau mungkin kalau teman-teman di senternya belum dapat mengerjakan dobutamin stress echo, kalau ketemu pasien yang borderline seperti ini yang ada diskrepensi data, mungkin bisa merujuk ke pusat yang dapat mengerjakan echo-nya dengan lebih lengkap lagi. Dan satu lagi juga, kalau alatnya teman-teman bisa pakai global longitudinal strain, jangan dilupakan itu gitu. Jadi udah benar-benar harus mulai menggunakan itu dengan baik gitu, karena sangat bermakna angkanya untuk mendeteksi lebih awal untuk myocardial dysfunction gitu. Mungkin itu sih poinnya. Oke. Ya, Dokter Dina, terima kasih banyak buat semua ilmu-ilmunya. Pastinya akan sangat bermanfaat dan ini membuka banyak juga ya, membuka wacana baru, dan tentunya juga mengingatkan kita rekan-rekan semua yang di IG Lab bahwa ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Jadi tidak semata-mata kita ketemu terus langsung kita yakinkan bahwa ini adalah AS severe, tapi ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga untuk istilahnya memastikan bahwa ini adalah suatu AS. Oke, terus sekali lagi terima kasih, dan monggo silakan teman-teman yang mungkin masih join di IG Live. Jadi tadi ya, kita betul-betul nih menjadi teman, semoga bisa menjadi teman di hari libur ini, di malam hari ini, dan silakan sekali lagi kalau misalnya ada yang komen untuk bertanya, ini kita beri kesempatan seluas-luasnya karena betul-betul kita harus manfaatkan. Ini ada ahlinya ahli. Ya, Dok, saya sedikit dok. Jadi ya, mungkin kan kita kalau misalnya buat teman-teman yang di perifer, tentunya banyak lah ya pemeriksaan echo itu ada faktor pasien, ada faktor alat, atau ada juga faktor si pemeriksa, ada faktor pemeriksa juga. Jadi, nah kalau nih ternyata pasiennya kita biasa nyebutnya mungkin poor echo window ya, poor echo window, kita mencoba ternyata untuk mencari alfa secara planimetri itu agak sulit. Kira-kira gimana dok? Ada tips and trick atau mungkin ada modalitas lain gitu nggak dok? Silakan dok. Oke, ya itu sih realnya di lapangan ya. Jadi kita punya pasien macam-macam habitusnya, kita punya alat yang beda-beda kemampuannya. Jadi kalau pasien-pasien yang poor echo window pada transtorakal echo nih, kita udah kerjakan segala view ya. Kan tadi optionnya bukan cuma parasternal long axis sama short axis atau apikal aja, bisa right parasternal. Nah, kalau udah semua view kita coba untuk pasien sedangkan gambaran yang masih nggak jelas juga, kita bisa maju untuk pemeriksaan TEE. Jadi pasien itu bisa dirujuk ke pusat yang dapat mengerjakan TEE. Kelebihannya TEE dibandingkan transtorakal echo itu terutama untuk planimetrinya. Biasanya gambarannya akan lebih jelas dari TEE dibandingkan dari TTE gitu. Selain itu juga kayak pengukuran LVOT diameter juga di guideline disebutkan kalau kita nggak bisa dari TTE, kita coba pengukuran LVOT diameter salah satunya dengan menggunakan pemeriksaan TEE gitu. Dan modalitas yang lain mungkin untuk penelusuran yang lebih dalam ya, tadi kalau indeterminate AS-nya, kita lanjut dengan pemeriksaan CT scan untuk calcium score di aortic valve-nya. Gitu sih dok. Oke, ya dok. Jadi memang tadi juga
ya di akhir presentasi Dokter Dina juga sudah disampaikan kalau memang ada kesulitan tadi apakah tidak bisa melakukan DSE karena faktor fasilitas atau juga tadi misalnya di tempat kerja dokter sekalian tidak bisa belum ada fasilitas untuk melakukan TEE transesofageal, maka bisa dikirim direfer untuk melakukan TEE. Cuman kalau untuk TEE pada AS ada nggak dok? Maksudnya kontraindikasi nggak dok? Kalau di guideline sih nggak disebutkan sebagai kontraindikasi ya untuk pasien aortic stenosis, tapi mungkin kalau pasiennya masih simptomatik, kondisi failure masih berat ya kita perbaikan kondisi klinis dulu ya. Jadi operator yang ngerjain TE-nya juga lebih tenang jadinya kan gitu, nggak deg-degan gitu. Jadi saya rasa tetap masih bisa dikerjakan, tapi dengan persiapan khusus gitu. Jadi ya seperti halnya DSE juga untuk pasien yang sudah simptomatik dan sudah jelas kan sebenarnya kita nggak boleh kerjain juga ya. Jadi DSE ini kan memang dikerjakan kalau memang kita masih ragu dengan data-data yang tidak sesuai atau diskrepensi data gitu. Oke. Ya dok, ini kelihatannya Eco Squad masih pada malu-malu nih, belum ada yang komen. Tapi saya sempat ada titipan-titipan pertanyaan lah. Karena kan kemarin memang sudah ada pengumuman, maksudnya publikasi di sosial media itu, wah ini menarik nih. Nah, ada titipan pertanyaan dari teman. Jadi kalau misalnya ini umum juga nih, umum yang sering kita jumpai ternyata pada pasien AS itu mungkin entah karena ada penyakit lain ya, ada gangguan katup lain, ternyata dia timbul atrial fibrilasi dok. Nah, kalau pengukuran tadi yang dokter sampaikan continuity dengan kita menilai pressure gradient itu gimana dok? Sementara kan kadang-kadang flow-nya di AS itu beda-beda nanti Doppler jet-nya itu. Ada yang berbeda nggak dok kalau pasiennya ternyata dengan AF? Gimana dok? Ya. Oke, kalau untuk pasien yang aritmia AF ya, kalau pasien dengan AF sih ini sebenarnya peraturan umum kayaknya untuk semua pemeriksaan echo. Jadi paling enggak kita mengambil disebutkan itu minimal 5 bit yang kita ukur dan diambil rata-ratanya. Ada juga guideline yang menyebutkan kalau diambil rata-rata cukup dari 3 sampai 5 consecutive beats. Jadi jangan males ngambil 1 bit aja nggak representatif. Jadi lebih baik kita ambil minimal 5, kemudian dihitung rata-ratanya kalau untuk atrial fibrilasi gitu. Terus mungkin satu lagi kalau untuk aritmia itu juga kalau banyak prematur beatnya, kita jangan ambil yang pas gambaran prematur beatnya atau yang post prematur beatnya. Jadi kita cari beat yang lain yang memang masih sinus gitu sih dok untuk aritmia gitu. Oke, terima kasih dok. Kok nggak terasa dok? Tidak terasa sudah 1 jam kita bersama, kita menemani para Eco Squad di IG Live dan semoga ini betul-betul menjadi suatu masukan sebagai wacana baru sehingga kita juga akan semakin aware ya dengan penyakit-penyakit ini, dan modalitas Eco juga akan semakin ikut bisa dalam menegakkan diagnosa, dan tidak hanya menegakkan diagnosa tapi juga bagaimana kita dari Eco juga bisa untuk membantu sampai dengan penata laksanaan pada intinya supaya kondisi pasien lebih membaik. Ya, saya rasa kita sudah di ujung waktu, ujung acara. Kurang lebih itu penutup dari saya. Semoga kita selalu sehat. Monggo Dokter Dina, kalau ada ingin yang disampaikan sebagai penutup, saya persilakan dok. Ya, terima kasih untuk teman-teman Echo Squad udah bersedia meluangkan waktunya 1 jam di akhir liburan menghadapi besok. Masih harus kerja lagi ya, Kamis Jumat gitu. Jadi terima kasih sekali teman-teman Echo Squad yang udah hadir untuk hadir pada acara ini. Terima kasih Dr. Real dan teman-teman dari IC gitu. Terima kasih banyak.
Oke, ya terima kasih dokter, teman-teman semua Eko Squad, salam sehat. Jangan lupa setiap hari Rabu di minggu kedua kita ketemu lagi di IG Live. Saya akhiri, terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.